Susahe dulurmu ya susahmu, senengi dulurmu ya senengmu. Tapi susahmu ojo dadike susahe dulurmu. Jadi dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini cuaca habis hujan, cuaca yang sangat bagus. Kita kedatangan tamu, yang tamu bintang tamunya masih sama kemarin. Mungkin para sahabat Nabarokah Kebun jangan pernah bosan dengan bintang tamu kita ini. Itu saja. Mungkin dengan kedatangan bintang tamu yang seperti ini bisa menghibur para sahabat Nabarokah Kebun. Biar gak sepaneng setiap hari menonton kebun, biar sekali-kali menonton bintang tamu kita ini yang orangnya sangat kepo perihal kebaikan dalam suatu kebaikan. Mungkin untuk saat ini ada yang dikepoin lagi dalam problematika apa itu gitu kira-kira. Memang bagi saya itu kekepoan itu sangatlah yang unik. Sebab kenapa? Sebab rasa ingin tahu itu tinggi dan peduli itu tinggi. Biar menjadikan kedepannya itu sebagai ilmu dan sebagai pengalaman bagi seseorang, dan kita menjadi lebih baik dari orang-orang terdahulu. Kata pepatah orang-orang terdahulu, malu bertanya sesat di jalan. Yang penting jangan keluar jalan. Kalau sudah ada jalan, tinggal kita ikut jalan, jangan keluar jalan. Nanti kalau sudah keluar jalan ya nggak bakal ketemu jalan keluar karena sudah keluar jalan. Untuk kepo pada hari ini, apakah bersaudara dengan sesama muslim itu apakah penting? Dalam kehidupan sebenarnya semuanya interaksi bermasyarakat itu sudah ditata semua. Ada saudara, ada tetangga, bahkan saudara itu meliputi siapa, tetangga itu meliputi siapa, itu semuanya sudah diatur dalam kajian-kajian, khususnya kita tinggal di sana. Khususnya sendiri saudara tadi itu ada makalah tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti halnya mencintai dirinya sendiri. Itu kelihatannya sedikit, tapi kalau kita lebar luaskan itu pemahamannya sangat lebar sekali. Bahkan kita melihat saudara kita itu inginnya selalu membantu sendiri. Artinya apa yang kamu rasakan saat ini, ketika kamu senang, maka saudara kamu harus merasakan apa yang kamu senang. Dan sebaliknya, cara bahasanya itu susahe dulurmu ya susahmu, senengi dulurmu ya senengmu. Tapi susahmu ojo dadike susahe dulurmu. Jadi duluri awake dhewe iso tuku motor, panenane umpamane pamenan cabai baik, kita harus ikut senang. Karena apa? Karena kita sendiri di saat panen cabai itu senang, maka di saat saudara kita kok panen cabai yang baik, kita juga harus senang. Bukan justru kita menghasut, wah itu gimana, itu tidak baik. Itu saudara. Jadi dalam kehidupan itu semuanya sudah diatur. Gimana caranya kita interaksi sosial dalam bermasyarakat, baik secara umum maupun secara global. Kalau secara individu itu yang namanya untuk tetangga. Jadi tetangga itu nggak terlalu meluas. Kalau tetangga itu orang yang dekat rumah kita. Bahkan dikatakan tetangga itu 40 rumah dari rumah kita, baik depan maupun belakang maupun samping. Kalau sekarang ada rumah susun berarti 40 rumah dari atas ke susun gitu. Itu yang namanya tetangga. Kalau saudara itu lebih luas lagi, mencakup bahkan bisa satu negara.
karena saudara itu saling sesama muslim khususnya. Kalau tetangga itu tidak memandang entah itu muslim, baik itu non muslim, kalau rumahnya dekat kita maka itu sebaliknya, artinya punya hak kita terhadap tetangga dekat dengan rumah kita, karena baik dan tidaknya kita orang mau melihat perilaku kita itu pasti tanyanya kepada tetangga kita, nggak mungkin tanya kepada orang tua kita. Kalau tanya kepada orang tuanya pasti jawabnya yang baik-baik, tapi kalau tanya dengan tetangganya pasti tetangganya menyampaikan apa yang pernah dia lihat. Kalau baik sampaikan, kalau jelek sampaikan juga. Jadi pentingnya kita itu interaksi bermasyarakat selalu berbaik kepada tetangga kita. Jadi tetangga itu ada tetangga sekaligus kerabat, tetangga bukan kerabat, dan tetangga bukan sesama agama. Itu semuanya tetangga. Jadi kan tetangga itu kan 40 rumah dari rumah kita. Ketika kita mempunyai sedikit makanan dan bisa diberikan kepada tetangga kita, coba tidak bisa menunggu, maka yang didahulukan itu tetangga yang dekat dengan pintu rumah kita, pintu rumah yang paling inti, artinya depan. Nah, yang dekat dengan pintu rumah itu yang kita dahulukan di saat kita mempunyai sesuatu, karena setiap harinya dia melihat masuk keluar rumahnya kita membawa apa selalu meminta. Jadi 40 rumah dari rumah kita itu semuanya tetangga, cuma ketika kok barangnya sedikit maka yang berhak itu orang yang dekat dengan pintu rumah, itu yang kita dahulukan terlebih dahulu. Kalau memang bisa mencakup seluruhnya itu lebih. Jadi ada sebuah cerita dari orang soleh yang mana mempunyai seorang putri, dan putrinya itu sangatlah senang dengan perhiasan-perhiasan untuk menghias dirinya. Suatu ketika seorang putri tersebut pulang ke rumah dengan membawa perhiasan-perhiasan mulai dari kalung, gelang, dan lain sebagainya. Dan di saat sudah pulang membawa perhiasan tersebut, seorang ayah melihat anaknya membeli itu, seorang ayah tidak suka. Dengan seketika seorang ayah tersebut menghancurkan perhiasan-perhiasan yang telah dibeli oleh seorang anak tersebut. Seketika itu seorang istri berkata kepada seorang ayah, menanyakan, kenapa kamu hancurkan perhiasan anakmu ini yang belinya itu sangat mahal? Apa kamu tidak merasa menyakiti seorang anakmu? Kata seorang ayah, saya tidak peduli, lebih baik saya menyakiti satu perempuan daripada dengan perhiasan ini nanti banyak perempuan yang merasa tersakiti. Kenapa? Karena ketika perhiasan tersebut dipakai keluar dari rumah dan banyak perempuan yang melihat sedangkan dia tidak bisa membeli, maka pasti itu menyakiti banyak manusia, khususnya para perempuan. Jadi kelihatannya menyakiti memang, tapi lebih baik saya menyakiti satu orang daripada nanti dipakai menyakiti banyak. Memang benar di konteks BG tentang perihal memakai dahab dan pintu, apa itu tentang memakai emas, barang yang memakai. Sebab kenapa tidak boleh diharamkan memakai barang-barang yang dari emas. Contoh, memakai gayung dari emas, memakai cendol dari emas, dan yang lain. Potensi untuk digunakan pasti ada suatu saat. Terus kenapa kok tidak boleh memakai itu? Selain menyimpan, karena juga menyakiti perasaan orang lain. Kepada siapa? Kepada orang kecil, kepada orang fakir. Sebab kenapa? Menyakiti hati perasaan sesama muslim yang notabene itu fakir, itu sangatlah tidak boleh. Jadi kita harus menjaga perasaan kepada orang lain, yaitu jadi kita harus menjaga perasaan, sebab sudah diterangkan di kitab-kitab orang-orang terdahulu. Jangan pernah kita menyakiti seorang. Kalau bisa ketika ada orang yang tersakiti, orang yang baru sedih, justru kita menolong. Dan di saat kita menolong orang-orang yang sedih, kita jangan pernah berharap atas
kinerja kita menolong seorang, nanti kita dibaikin orang tersebut. Jangan pernah berharap tersebut. Ya pokoknya niat kita menolong, ya menolong. Dan semua itu pasti ada balasan-balasan tersendiri. Apa manfaat kita menolong kepada saudara kita, terutama saudara muslim? Memang dalam ajaran kita selalu dianjurkan untuk berbuat baik, khususnya ketika ada orang yang butuh dengan bantuan kita. Dan perlu diingat di saat kita menolong itu ada satu makalah, wallahu fi auni abdi maka abdi fi auni abdi. Allah akan menolong seorang hambanya apabila hambanya mau menolong saudaranya. Sedikit tapi perlu kita yakini, perlu kita mempercayai bahwa itu dawuh beliau baginda Nabi, dan beliau tidak pernah berkata kecuali pasti perkataannya itu benar dan tidak mungkin salah. Artinya kalau kita menolong saudara kita menolong teman kita, jangan punya perasaan sedikit pun suatu saat nanti saudara kita yang kita tolong akan menolong kita. Tapi tanamkan dalam perasaan kita ini, biarkan Allah lah yang nanti akan menolong kita. Di setiap langkah kita, langkah-langkah yang baik, jangan punya harapan dengan manusia, tapi selalu kita tanamkan semua itu kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti Allah memberikan semua tersebut melalui perangkaan makhluk-makhluk